Oke, baik. Untuk contohnya, contoh modelnya nanti, eh, saya memberikan mungkin hanya satu saja karena nanti ada kaitannya dengan ujian yang diberikan. Kemudian kita lanjut aja dulu lah ya. Kita lanjut dulu. Oke, ya ini Blackmore's Women's Health ya. Di sini dia kandungan utamanya adalah Vitex agnus castus seperti itu. Jadi hanya satu saja. Nah, eh, ketika kita bicara ya, nanti kan harusnya ada formula juga. Nah, formula itu kan yang terpenting adalah isinya itu bahan aktifnya apa. Kadang bahan aktifnya itu hanya satu. Kadang bahan aktifnya itu atau herbalnya itu bisa jadi lebih dari satu hingga banyak sekali. Biasanya di kosmetik itu isinya banyak sekali. Oke. Nah, untuk kaitannya dengan formula itu, saya tidak tahu teman-teman yang praktisi itu sudah menyampaikan belum. Tapi untuk dalam membuat formula kita lebih dituntut di kita mengerti efek farmakologi dari formula yang kita buat. Ya, bahwa kita membuat campuran beberapa bahan herbal, kita harus tahu cara kerja dia itu seperti apa kepada tubuh. Nah, itu yang baik. Ya, baik itu satu maupun lebih dari satu. Dan juga yang kedua adalah interaksi antara keduanya. Interaksi antara bahan satu dengan bahan lainnya ya, seperti ini. Itu, tapi kita tidak membahas ini, cuma kalau saya kurang tahu nanti dari praktisi akan menyebabkan seperti itu atau tidak. Tapi teman-teman juga harus memperhatikan bahwa selain obat konvensional itu, dalam herbal juga bisa terjadi adanya interaksi. Baik interaksi itu bersifat sinergis ataupun sifatnya antagonis, saling meniadakan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ya, ya, besok kalau suatu saat teman-teman berkesempatan ya kuliah dan kuliah dengan praktisi lagi, maka jangan lewatkan kesempatan itu. Silakan bertanya di lapangan seperti apa gitu ya. Karena yang sehari-harinya melakukan seperti itu adalah teman-teman dari praktisi. Jadi banyak ilmu yang teman-teman bisa dapatkan. Kalau kita di sini kita lebih banyak membahas teorinya, tetapi yang prakteknya nanti teman-teman dapatkan dari beliau-beliau. Oke, lalu kita lanjut dulu. Yang pertama, sindrom premenstruasi atau PMS. Ya, contohnya Blackmore's Women's Health. Di sini ada kandungan Vitex agnus castus. Ada dua macam fungsi dari tanaman ini yang kaitannya dengan PMS, yaitu yang pertama, dia dapat meningkatkan aktivitas dopaminergic sentral, baik secara in vitro maupun secara in vivo. Ini di hewan uji. Jadi, kaitannya aktivitas dopaminergic ini nanti ada dengan mood. Ya, kita sudah bahas tadi, mood swing lah, ansietas. Ansietas bukannya nanti, ansietas hubungannya dengan serotonin dan sebagainya. Tapi mood ini juga dipengaruhi oleh adanya dopamin yang menyebabkan kita senang dan lain-lain. Tuh. Kemudian selain itu, untuk Vitex ini juga dia dapat menurunkan kadar prolaktin. Kadar prolaktin yang terlalu tinggi itu sebetulnya tidak baik. Banyak hal yang negatif ketika kita bicara mengenai hormon prolaktin, seperti bisa menyebabkan kelelahan dan sebagainya kayak gitu. Nah, eh, ketika kadar prolaktin ini diturunkan dari yang bukan normal ya, maksudnya dari yang tadinya naik, kemudian dia turun, ya, kemudian nanti akan meningkatkan hormon progesteron yang tadinya turun juga. Nah, ketika kita membahas mengenai progesteron, teman-teman tadi juga ada kaitannya dengan dismenori, bahwa dia akan menyebabkan kontraksi pada otot-otot ya vagina yang nantinya akan menyebabkan iskemia dan nantinya akan terjadi nyeri dan sebagainya. Maka gejala fisik dari
dysmenorrhea juga sebetulnya ya. Ini fisik PMS juga ada itu dapat teratasi. Ini yang Blackmores, yang Vitex. Kemudian ada Kiranti. Nah, eh, dari berbagai macam senyawa yang ada di dalam keranti ini, ada kunyit, asam jawa, kencur, jahe, dan guarana ini, itu efeknya mereka sinergis. Ya, seperti contohnya antiinflamasi dan antioksidan pada kunyit. Biasanya kurkumin ya di sini. Nah, dia itu lebih ke mengatasi pegel-pegel dan nyeri kadang-kadang sedikit nyeri karena pegel dan nyeri itu terkadang disebabkan oleh adanya inflamasi pada jaringan tubuh kita, jaringan-jaringan tertentu, sehingga adanya inflamasi itu menyebabkan kita nyeri atau pegel. Ya, kita tadi bahas dysmenorrhea itu salah satu mekanismenya. Kemudian, kemungkinan ada juga mekanisme yang lain seperti itu. Juga kalau kita mengalami pegel-pegel di punggung juga ya, di sekitar area. Dan ini nanti juga tidak hanya untuk dysmenorrhea saja gitu ya, PMS yang secara umum juga bisa di gejala fisiknya. Maka eh, antiinflamasi dan antioksidan ini cukup apa namanya ya, memang efeknya untuk mengurangi peradangan dan akhirnya juga mengurangi nyeri atau pegel-pegel seperti itu. Kayak teman-teman minum diclofenac, Dexa dan sebagainya itu kan untuk supaya badannya nggak pegel gitu juga. Selain meredakan peradangan juga dia bisa mengurangi nyeri. Oke. Kemudian asam jawa juga di sini untuk analgesik dan antiinflamasi, kencur antiinflamasi juga, jahe juga antiinflamasi ini, COX inhibitor juga, kemudian kafein itu inhibitor reseptor adenosin yang ada di SSP ya, yang kalau dihambat ini nantinya itu akan terjadi rileks atau lebih ke ngantuk gitu ya, jadi nggak ya lebih ke seperti itu efeknya. Karena kita bahas mengenai produk, sebetulnya ini ya memang ada efek-efek lain yang dikehendaki juga, nggak cuma untuk dysmenorrhea aja. Tapi secara holistiknya itu seperti itu, saling sinergis dan mendukung satu sama lain. Nah ini yang gula Jawa, kayu manis, dan air itu untuk pelengkapnya, untuk rasa-rasa. Oke, daun sirih juga di sini untuk antiseptik ya, biasa dipakai dari dulu. Oh, saya belum tulis ya di sini antiseptik. Ya, hmm, jadi air ini biasanya juga untuk membilas juga daerah kewanitaan. Ya, salah satu produknya ya ini ada yang betadine, ada yang purbasari ini ya, dia punya ekstrak daun sirihnya. Karena keputihan itu identik dengan adanya infeksi seperti itu. Identik tetapi tidak pasti ya. Jadi itu hanya salah satu saja. Kemudian ejakulasi dini. Ejakulasi dini contohnya di sini adalah Tibulus terrestris. Maaf ini tidak saya buat italik ya, saya lupa. Nah itu dia menginduksi pelepasan atau peningkatan hormon androgen. Di sini nantinya lebih ke biasanya testosteron kalau pada laki-laki ya. Intinya nanti akan berbanding lurus dengan libido atau gairah. Selain itu, testosteron juga dia akan berbanding atau mempengaruhi meningkatnya kadar serotonin gitu ya pada SSP. Aku sudah bahas saya sudah bahas belum ya yang ini ya yang ini mekanismenya bahwa eh, ya yang bawah hormon androgen juga dapat mempengaruhi oh ini peningkatan serotonin harusnya. Jadi nanti ada protein-protein, jadi ya hormon androgen ini juga dapat mempengaruhi protein yang nantinya akan membawa si serotonin ini itu ke SSP lagi. Produksinya itu akan di transportnya itu lebih baik. Sehingga ketika transportnya lebih baik, kadar serotoninnya juga baik, maka tidak cepat terjadi ejakulasi seperti itu. Ini ya. Kemudian yang terakhir adalah tongkat ali.
pasak bumi atau dalam dalam bahasa Indonesia biasanya dikenal pasak bumi. Kalau di Malaysia biasanya disebut dengan tongkat ali. Ini dia bisa meningkatkan kadar testosteron juga. Tadi sama ya, peningkatan libido ya karena kaitannya dengan disfungsi ereksi juga tadi ya. Eh, Selanjutnya eh yang disfungsi ereksi yang bawah nih. Oke, yang ini. Jadi secara ada efek lagi dari tongkat ali ini itu untuk membantu merelaksasi atau membantu terjadinya vasodilatasi pembuluh darah. Ini Pak arteri. Ya, pembuluh darah arteri pada korpus cavernosum yang artinya ketika eh, ini darah ya, ini darah ada dua pembuluh darah. Ketika pembuluh darahnya sebesar ini ya, dan sebesar ini terjadi vasodilatasi, maka darah itu akan mudah mengalir dibandingkan dengan dia terjadi vasokonstriksi, dia mengecil. Oleh karena itu, si Eurogama ini membantu melebarkan jalan bagi darah untuk menyebabkan terjadinya ereksi, sehingga dia bisa naik. Ya, dan efek inilah yang biasa kita temukan juga di ini ya, sildenafil atau beras seperti itu. Juga dia punya efek lain untuk meningkatkan kadar testosteron yang bandingan lurusnya adalah peningkatan libido dan seperti yang kita bahas tadi. Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya banyak produk-produk lain, cuma saya sertakan hanya satu contoh dari setiap gangguan reproduksi. Nah, kenapa nantinya? Karena akan ada hubungannya dengan ujian yang akan saya berikan. Seperti itu. Ditunggu saja untuk ujiannya. Jadi cukup sekian contoh herbalnya dan bahasan mengenai mengenai apa namanya eh, apa ini gangguan reproduksi fitoterapinya. Saya terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.